Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Manasikana dengan NIM 231101040029, Prodi PGMI kelas D1. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Lailatul Usriyah MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok 2. Yaitu implementasi pembelajaran kurikulum merdeka pada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, PKN, IPA, dan IPS di MI atau SD. Selanjutnya, konsep kurikulum merdeka di sekolah madrasah. Merdeka belajar secara konseptual dan faktual merupakan bagian integral dari perjalanan sejarah pendidikan dan peradaban Islam. Implementasi Merdeka Belajar di masa kejayaan peradaban Islam tercermin pada banyaknya ulama dan ilmuwan yang multitalenta dan multidisiplin ilmu. Tentu, mereka mampu seperti itu bukan karena konsep kurikulum merdeka belajar, tetapi yang lebih penting lagi adalah sikap mental pembelajar yang kuat, tekun, ulet, kreatif, dan produktif. Sehingga mereka banyak mewariskan legasi keilmuan yang cemerlang dan menjadi rujukan hingga abad ini. Penilaian serta asesmen pembelajaran kurikulum merdeka. Penilaian adalah proses untuk menentukan nilai atau kualitas suatu objek atau aktivitas. Dalam konteks pendidikan, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Asesmen memiliki peran penting dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Secara konseptual, asesmen diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa, guna mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, asesmen paradigma baru, yang kedua paradigma asesmen, yang ketiga yaitu jenis karakter, dan yang keempat itu fungsi asesmen, dan yang kelima asesmen diagnostil. Implementasikan kurikulum merdeka pada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, PKN, IPS, dan IPA di MI atau SD. Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Masa pandemi COVID-19 merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran, diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.